kira-kira lawan-lawan debat ini menanyakan apa gitu. Kan kalau 2 paslon mudah. Tapi kalau 3, 4, ya dulu debat gubernur pertama di Aceh itu 8 pasangan. 8 pasangan, betul. Ya, di gelanggang mahasiswa Unsyah. 8 pasangan itu, ya. Lalu ada di satu tempat saya lupa 7. Ya, ada 5 gitu ya. Nah, sekarang memang variatif. Ada beberapa tempat, bahkan di Aceh Utara kalau nggak salah nggak ada pasangan, nggak ada paslon ini kan. Iya, betul. Kotak kosong. Kotak kosong lawannya. Nah, jadi kalau kotak kosong pun juga harus bersiap. Bang, dari pengalaman abang itu, sesi mana yang sebenarnya harus disiapkan oleh pasangan calon agar jangan sampai kejadian tadi? Ada pertanyaan dari pasangan calon, tapi itu menjadi elektabilitas terbesar bagi lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat demokrasi, kembali bertemu dalam program Seramo Demokrasi pada hari yang berbahagia ini. Program yang mengupas tentang dinamika dan fenomena Aceh dari masa ke masa. Hari ini kita mengundang seorang narasumber yang cukup berkompeten untuk membahas dinamika Aceh yang sedang proses pemilihan kepala daerah. Di studio hadir Bang Saifuddin Bang Tasham. Assalamualaikum Bang Saifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita angkat tema kita debat kandidat, siapa yang unggul. Tentu Bang Saifuddin, tema yang cukup relevan dengan disiplin ilmu yang Bang Saifuddin tekuni selama ini, bahwa debat kandidat adalah bahagian daripada tahapan terpenting selama proses kampanye berjalan. Sebelum nanti memasuki hari pencoblosan, 3 hari sebelum hari apa istilahnya? 3 hari sebelum hari pencoblosan itu hari H, tentu 3 kali debat kandidat itu harus dilakukan. Bang Saifuddin, kami ingin ketahui sejauh mana urgensi debat kandidat itu dilakukan. Kita bisa melihat kalau dari segi normatifnya ya, artinya ada ketentuan-ketentuan seperti yang terakhir ini PKPU. Jadi PKPU 1363 ini tahun 2004 itu memberi semacam petunjuk teknis kepada seluruh KPU di Indonesia, ya, KIP kalau di Aceh, kalau ingin melakukan debat terbuka. Ada juga yang menyebut debat publik, debat terbuka, debat publik antar paslon. Jadi ada beberapa tujuan yang disampaikan dalam PKPU itu. Pertama misalnya bahwa debat ini adalah kesempatan bagi para paslon untuk menyampaikan profil dirinya, menyampaikan visi-visi mereka, ya, menyampaikan misi-misi dan program-program kepada masyarakat. Ya, itu pertama tujuannya. Tujuan yang kedua, memberikan informasi. Melalui informasi itu, masyarakat atau pemilih kemudian bisa menjadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan siapa yang mereka akan pilih gitu. Dan yang terakhir, debat ini juga ditujukan untuk mengelaborasi lebih lanjut berbagai tema yang sudah ditentukan sebelumnya, yang dekat dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat. Dan itu poin penting, Tengku Akmal. Jangan sampai nanti debatnya itu tentang langit, kita tinggal di bumi, itu seperti itu. Jadi mendekatkan tema-tema itu dengan kondisi-kondisi real yang ada di dalam masyarakat. Bang Saifuddin, kalau 3 dasar utama urgensinya debat bagi pasangan calon, bukankah sebelum penetapan sebagai calon hingga masa kampanye yang nyaris mendekati 60 hari, itu kan sudah diisi ruang-ruang dan waktu itu untuk bersosialisasi, bahkan menyampaikan program visi misi kerja mereka kepada publik. Apalagi dengan debat kandidat itu? Ya, betul.
Secara tidak resmi ketika paslon terbentuk, artinya kepala daerah sudah dapat wakil, ya mereka itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dalam berbagai bentuk. Betul. Dan itu sudah berbulan-bulan gitu. Tapi kan kemudian undang-undang menentukan ada masa kampanye. Dan debat kandidat ini adalah salah satu bentuk kampanye yang bisa digunakan dalam masa kampanye selama 2 bulan sekarang ini kan, mulai dari tanggal 25 September ya, sampai dengan 23 atau 24 November ya, 27 sudah memilih kita. Jadi ada 3 hari tenang nanti. Nah, saya kira itulah yang kemudian harus ada semacam strategi-strategi persiapan-persiapan yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan untuk memanfaatkan waktu yang sebenarnya sangat sempit ini, ya, sangat sempit untuk melakukan kampanye-kampanye dan kemudian ikut di dalam kegiatan debat yang di tingkat provinsi sepertinya sudah ditentukan tanggal-tanggalnya. Di beberapa kabupaten sudah ada tanggal, ya, tapi belum fix. Jadi yang jadi masalah misalnya siapa yang akan diajak untuk menyiarkan langsung debat itu, dan itu kan menyangkut hal-hal yang sangat teknis, menyangkut dengan kemampuan finansial juga. Kalau kita ingin ada debat yang disiarkan secara nasional, atau disiarkan oleh TV lokal atau oleh radio aja tanpa televisi. Baik, Bang, selain dalam debat itu tadi, bahwa penting juga keterlibatan media supaya akses publik untuk dapat mengikuti sejauh mana kemampuan pasangan calon. Sebenarnya debat itu ingin diketahui atau ingin mengekspos diri, mampu tidak mampu tampil di depan publik, atau ada tolok ukur lain yang sebenarnya masyarakat menunggu debat kandidat itu? Tolok ukurnya tentu apakah debat itu nanti bisa digunakan oleh para paslon mencapai tujuan debat. Itu kan. Jadi dan itu perlu keahlian. Bagaimana menyampaikan profil. Bagaimana menyampaikan visi. Bagaimana menyampaikan misi-misi dan program-program. Lalu itu kan perlu persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan calon kandidat untuk memastikan bahwa tujuan itu tercapai, termasuk tujuan mengelaborasi visi misi, bukan mengelaborasi tema ya, yang yang ditentukan. Dalam PKPU itu tema itu sudah ada sebenarnya, ada beberapa tema ya. Tapi tema ini bisa dikembangkan dalam arti melihat mana di antara tema-tema itu yang dekat sekali dengan kenyataan di dalam masyarakat. Jadi bisa saja judul temanya nanti tidak persis. Ya, itu kalau melihat pengalaman 2017, pengalaman 2018, 2012 juga begitu. Oke. Menarik ini Bang Saipudin, dari data yang kami peroleh juga Bang Saipudin terlibat dalam menjadi perumus, menjadi panelis dari debat kandidat periode demi periode yang sudah terjadi pilkada, baik untuk Provinsi Aceh maupun pilkada kepala daerah. Ada nggak pengalaman menarik Bang Saipudin dalam proses pra dan saat debat hingga pasca debat? Ada beberapa. Pertama yang ingin saya garis bawahi terlebih dahulu adalah bahwa debat itu tidak mungkin berlangsung tanpa persiapan. Iya, persiapannya. Ya, tanpa persiapan. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa tidak perlu belajar tentang debat karena selama ini sering berpidato, maka pikiran semacam itu harus dikoreksi. Mengapa? Karena kita public speaking ya, yang tidak terlalu terikat kepada waktu. Kemudian juga tidak diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Kita lebih mudah mengelaborasi. Tapi dalam debat kandidat ini misalnya segmen penyampaian visi itu, misi dan program, itu hanya 4-5 menit aja. Diatur waktu, Bang? Diatur waktunya. Jadi bayangkan aja kalau ada 12 program atau ada 12 misi,
mampu tidak kita mencapai ke-12-nya, mampu tidak kita, dalam waktu kurun dan harus efektif kemudian, tidak hanya sekedar membaca. Nah, jadi kalau pengalaman saya sebelumnya itu betul ada kesempatan saya dipercayakan panelis moderator, jadi membuat soal langsung mau jadi moderator, ada juga sebagai panelis, baik 2017, 2012 juga, dan juga terlibat tahun 2006 ketika menjadi moderator debat kandidat pertama Gubernur Aceh, ya tahun 2006 itu. Jadi saya ingin betul-betul menggarisbawahi mengenai persiapan tadi itu. Ya. Dengan persiapan, maka misalnya kita bisa memulai penyampaian visi itu dengan apa ya, dengan efektif, ya penuh percaya diri, tidak terbata-bata. Ya, dan itu ada contoh terbata-bata kemarin dalam Pilkada DKI. Satu paslon itu terbata-bata dia, seperti tidak tahu dia. Padahal mungkin sudah siap, gitu, tapi tidak menguasai. Siap dalam arti menyiapkan bahan, ya tapi dia tidak menguasai bahannya yang akan diucapkan. Bang, apakah nampak dari pengalaman yang Bang Saipudin tampil dalam melihat fenomena di panggung debat itu, sementara tokoh-tokoh yang ikut menjadi peserta itu adalah public figure yang jauh mereka tokoh-tokoh besar. Apa pengaruhnya sehingga harus ada yang bertele-tele, sehingga ada yang ngaur? Saya kira memang ada pada persiapan itu. Contoh ya, satu contoh di sebuah kabupaten, ada pertanyaan dari paslon pada segmen 4 atau 5, saya agak lupa segmen mana, tapi segmen 4 dan segmen 5 ini adalah satu paslon mengajukan pertanyaan, misalnya paslon A mengajukan pertanyaan kepada paslon B, paslon B menjawab, lalu jawaban dari paslon B itu bisa direspon oleh paslon A, kemudian jawaban paslon A bisa direspon lagi oleh paslon B. Jadi ada 4 kesempatan di situ. Dan masing-masing itu hanya 1 menit, jadi sangat singkat. Nah, satu paslon ini bertanya kepada paslon, katakanlah paslon B tadi, Bapak, kalau Bapak menang nanti, kira-kira bagaimana nasib kami? Itu yang ditanya, sehingga audien, ya orang-orang yang ikut di dalam gedung itu pada tertawa, riuh gitu ya. Lalu dijawab, kebetulan yang menjawab ini dia memang pintar nampaknya, menguasai. Dia langsung pegang ya. Insya Allah kalau kami menang nanti, kami akan memperhatikan bapak-bapak. Tidak usah khawatir. Lalu saya berikan kesempatan kepada paslon A. Nah, coba paslon A merespon yang barusan dijawab oleh paslon B. Lalu paslon A menjawab, bukan hanya kami, Pak. Di belakang kami juga ada tim ses. Nah, itu kan, jadi riuh itu lebih meledak lagi gitu ya. Jadi kemudian paslon B menjawab, seluruh tim ses pun akan kami perhatikan nanti. Nah, saya berpikir bahwa ini adalah contoh di mana beliau itu tidak dari awal dengan timnya tentu ya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan dengan program atau dengan visi lawan debat. Betul. Kan ada misi mereka juga bisa dipertajam itu yang pertama, Tengku Kemal. Yang kedua, ada paslon yang mengajukan pertanyaan yang jawaban pertanyaan itu membuat paslon lawan terlihat hebat. Nah, kok bisa timbul seperti itu, Bang? Ya, karena pertanyaan itu tidak dipersiapkan dengan baik. Seharusnya penanya menyiapkan pertanyaan yang kira-kira paslon itu akan kesulitan menjawab. Betul. Ini nggak terikat dengan pertanyaan yang disiapkan oleh panelis ya? Tidak. Ini, itu pada segmen itu. Segmen tidak. itu. Nah, kalau segmen 2 dan 3 itu panelis. Betul. Kalau ini tidak antar paslon. Betul. Berarti pertanyaan yang harus disiapkan oleh pasangan calon tersebut. Jadi kalau salah kita bertanya, dijawab dengan sangat baik, detail gitu dalam tempo yang ditentukan, kan? Maka kredit dari pertanyaan itu betul, bertambah milik lawan, betul. Bukan milik penanya. Betul. Nah itu contoh, Tengku Kemal, contoh mengapa kemudian memang perlu ada persiapan. Jadi kita perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan
dan perlu memikirkan yang bersifat antisipatif. Kira-kira lawan-lawan debat ini menanyakan apa gitu. Kan kalau 2 paslon mudah. Tapi kalau 3, 4, ya dulu debat gubernur pertama di Aceh itu 8 pasangan. 8 pasangan, betul. Ya, di gelanggang mahasiswa Unsyah. 8 pasangan itu, ya. Lalu ada di satu tempat saya lupa 7. Ya, ada 5 gitu ya. Nah, sekarang memang variatif. Ada beberapa tempat, bahkan di Aceh Utara kalau nggak salah nggak ada ada paslon ini kan. Iya, betul. Kotak kosong. Kotak kosong lawannya. Nah, jadi kalau kotak kosong pun juga harus bersiap. Betul. Ya, walaupun tidak ada nanti lawan debat, maka pendalaman akan lebih banyak dilakukan oleh panelis. Bang, gitu. Dari pengalaman Abang itu, sesi mana yang sebenarnya harus disiapkan oleh pasangan calon agar jangan sampai kejadian tadi? Ada pertanyaan dari pasangan calon, tapi itu menjadi elektabilitas terbesar bagi lawan. Itu segmen, segmen 4 dan 5. Segmen 4 dan 5. Kalau segmen 2 itu panelis yang ajukan. Jadi kalau panelisnya tidak bertindak sebagai moderator, maka pertanyaan panelis itu dibacakan oleh moderator. Ya, segmen ketiga juga seperti itu. Cuma tema yang berbeda gitu. Tapi kalau segmen 4, moderator itu tinggal memerintahkan aja. Jadi pertanyaan dibuat sendiri oleh paslon, ya, kemudian dijawab. Respon juga sifatnya sangat spontan. Berarti segmen 4 dan 5 itu betul-betul harus menguasai. Pertama menguasai materi dengan hal ihwal Aceh. Yang kedua juga harus menguasai panggung. Ketika riuhnya publik itu mempengaruhi nggak Bang mental pasangan calon? Sangat. Jadi ada di satu kabupaten begini kejadiannya. Saya lupa di tahun berapa itu. Wakilnya lebih banyak bicara dibanding kepala daerahnya. Jadi itu diteriakkan oleh penonton. Pak, ini tolong jangan hanya wakil yang bicara gitu. Saya mendengar itu teriakan. Nah, itu contoh ya. Barangkali memang wakil jauh lebih siap dibanding kepala daerahnya, calon kepala daerahnya. Nah, itu kan menurut saya hal-hal semacam itu kan menjadi pembicaraan publik setelah debat berlangsung. Di luar besok minum kopi kan, di mana di menasa di masjid, barangkali akan ada refleksi dari publik. Dan menurut saya itu juga bisa membuat mereka berubah. Dalam awalnya misalnya mau mencoblos nomor sekian, nanti akan diubah ke nomor sekian gara-gara debat tadi itu. Oke, tapi kan debat ini kan bukan hanya sekali, Bang Saipudin. Apakah ada nggak pengaruh ketika debat pertama satu pasangan calon itu dengan segenap plus minusnya, itu ketika debat kedua dan debat ketiga itu ada peningkatan perubahan yang signifikan? Ada perubahan ya dalam banyak sisi gitu. Karena semua pihak biasanya memang melakukan evaluasi. Jadi setelah debat pertama, KIP-nya melakukan evaluasi, pihak keamanan melakukan evaluasi, para paslon dan timnya juga melakukan evaluasi. Jadi jauh lebih siap ketika debat kedua. Saya tidak ingat, di Aceh rasanya belum ada debat ketiga. Di tingkat kabupaten kota dan di tingkat provinsi. Baru 2 kali ya? Baru 2 kali. Nah, ada juga 1-2 kabupaten yang 1 kali. Itu tergantung memang pada ketersediaan dana. Sebagai praktisi debat, Bang Saipudin, Abang bisa merasakan tidak aura bahwa hari itu terus kelihatan bahwa dari sekian banyak pasangan calon itu ada 1-2 yang mereka bisa diharapkan oleh masyarakat? Ada, dan itu biasanya orang-orang yang punya memang kemampuan komunikasi. Jadi kekurangan dia itu dalam penguasaan, dia bisa tutup dengan kemampuan narasinya itu, dan kemudian juga dari segi nonverbalnya, dia memperlihatkan ekspresi wajah yang tepat, ya, tangan juga seperti itu. Kalau nanti saya tidak tahu apakah ada mimbar apa tidak. Sebelumnya di beberapa tempat di Aceh, termasuk di provinsi, ada mimbar. Kalau tidak ada mimbar, maka yang komunikasi nonverbal kita itu bahkan harus lebih total, karena kita berdiri di depan penonton. Tuhan. Ya.
Nah, bagaimana dengan tangan dan kaki kita gitu ya? Kalau ada mimbar, itu mimbar bisa digunakan untuk meletakkan tangan, ya kan, rileks sebentar, dan itu memberi pengaruh yang dahsyat juga gitu ya. Rileks walaupun hanya 1-2 detik gitu. Lalu juga tempat di mana catatan, karena dibenarkan mencatat, membawa catatan gitu, dan pulpen sebentar. Coba kalau kemudian debat pertama misalnya harus pegang itu catatan tanpa mimbar, ya, pulpen di mana gitu, bisa saja itu gemetar, itu terlihat gitu. Kalau di shot oleh kamera televisi itu bakal bermasalah. Dan jangan lupa Tengku Akmal, satu lagi, sekarang ini kan debat disiarkan langsung oleh televisi. Betul, betul. Kalau nggak salah KIP juga punya apa namanya itu situs ya yang menyebarkan itu kan. Lalu saya nggak tahu apakah nanti tim ses yang ikut masuk ke dalam itu dibolehkan merekam atau tidak. Kalaulah itu direkam, pada saat yang sama masyarakat yang tidak ikut dalam debat itu ke dalam akan menonton itu. Betul. Jadi, Bang, ini kan live. Kemudian dengan segenap aplikasi mereka bisa melihat secara langsung tentang perkembangan. Bisa nggak di-request saja tentang mekanisme proses di dalam, karena bisa jadi ketika tampil tidak siap mental, tanpa panggung, tanpa meja, supaya tidak mengekspos juga kelemahan-kelemahan pasangan calon. Tidak bisa. Kenapa? Kira itu hak dari orang yang menonton lah kemudian mau ekspos kan. Sejauh misalnya kalau pakai, seingat saya yang dilarang itu pakai flash. Motret gitu, tidak dilarang masuk HP sejauh yang saya tahu. Saya tidak tahu ke depan nih apakah akan dilarang juga HP dibawa masuk oleh tim ses atau tidak. Enggak, maksud saya tadi Pak, desain panggungnya kan abang mengatakan bahwa ini mempengaruhi juga mentalitasnya seorang pasangan calon ketika mereka kalau berdiri tanpa meja, berdiri dengan pakai meja, bisa nggak di-request oleh pasangan calon? Oh bisa, saya kira bisa itu. Jadi kalau paslon menginginkan ada mimbar, maka KIP harus menyediakan itu. Karena kan debat mereka yang akan ikut nanti, bukan KIP dan pihak-pihak lain. Betul. Kan? Ketika abang lihat dari masa ke masa bahwa proses debat itu betul-betul menggambarkan seseorang layak tidak layak, apa yang harus disiapkan oleh pasangan calon itu, Bang? Saya agak ragu untuk langsung mengatakan bahwa debat itu bisa memperlihatkan kelayakan atau tidak ya. Dan orang memutuskan memilih paslon 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya kan bukan hanya karena debat. Ada karena ideologi, emosional, ada karena kedaerahan kan, ada karena terlihat sangat religius orangnya kan, yang memang dikenal dekat. Nah, debat itu adalah satu momen di mana para paslon itu harus melakukan proses debat itu dengan seoptimal mungkin untuk menutupi kekurangan-kekurangan dalam sisi-sisi yang lain. Jadi tidak boleh debat itu dianggap ini kan debat karena memang KPU menginginkannya. Kita harus ambil debat itu sebagai satu momen yang harus kita gunakan dengan baik. Dan seperti saya katakan tadi, tujuan yang keduanya adalah memberikan pertimbangan kepada masyarakat untuk menentukan pilihannya. Betul. Nah, di situ kita diminta untuk betul-betul optimal, mulai dari segmen pertama penyampaian visi dan misi tadi itu. Lalu segmen tanya jawab, respon dan tanggap tadi kan. Betul. Nah, itu yang harus ini. Belum lagi ini Tengku Akmal. Pakaian yang digunakan juga itu mengirimkan pesan tertentu. Apakah pakai peci atau tidak, pakai jas atau tidak ya. Saya nggak tahu nanti kan ada tim promus. Tim promus itu salah satu tugasnya kan mendesain format debat. Saya nggak tahu, saya baca di PKPU itu desain format, tapi mereka tidak memberikan penjelasan yang detail. Desain format yang mana lagi yang boleh dirumuskan atau dicoba atur oleh tim perumus, karena segmen-segmen itu sudah ditegaskan di dalam PKPU itu. Bang, apakah tim perumus dengan panelis itu menjadi satu kesatuan atau itu adalah dua organ yang terpisah untuk menentukan bahwa
lancar tidak lancarnya dan proses dinamika nanti di panggung debat itu bukan tergantung kepada tim perumus atau kepada panelis, karena itu terjadi dua lisme yang berbeda. Di situ ada disebut di stand debat itu panelis moderator. Panelis moderator. Dalam pengalaman saya 2017 ya, 2018 dan 2012 ada di mana saya itu bertindak sebagai panelis bersama teman-teman yang membuat soal, tapi saya menjadi moderator. Iya. Ada juga yang saya jadi panelis saja. Debat gubernur 2017 saya jadi panelis saja. Nah, itu artinya apa? Ada tim panelis, ada moderator. Jadi kalau dikatakan menjadi satu kesatuan, ada contoh sebelumnya. Nah, sekarang kelihatannya dengan ada siaran langsung, ya, moderator itu akan lebih banyak dari televisi. Dari televisi, ya, oke. Bukan lagi dari tim perumus, ahli atau apa. Tim perumus tidak boleh menjadi moderator. Oh, tim perumus. Karena tugas tim perumus itu mendesain format tadi itu. Kemudian tugas berikutnya mempromosikan kegiatan-kegiatan mulai dari sebelum, saat dilakukan, dan kemudian setelah dilakukan debat. Kemudian memilih panelis. Ya, memilih panelis gitu. Nah, moderator itu menjadi ranah KIP. Ya, KIP kalau di Aceh untuk memilih moderator dari kalangan-kalangan yang profesional boleh, akademisi, ya, dari tokoh masyarakat yang mumpuni ketika dia bertindak sebagai moderator. Jadi ada sumber daya yang terlibat di situ, Tengku Amang. Baik, Bang Saifuddin, ketika pengalaman dari waktu ke waktu debat kandidat ini menjadi bahagian yang ditunggu-tunggu oleh warga. Saya ingin mendapat informasi dari Bang Saifuddin. Ada tidaknya pengaruh elektabilitas pasca debat? Yang menjadi pertanyaan, ada tidak? Karena kemenangan di debat kandidat itu dia terpilih. Saya hanya bisa membuat asumsi akan ada orang yang peduli kepada debat itu. Dan karena itu juga mengapa KPU melaksanakan debat kandidat. Karena itu akan digunakan oleh KPU untuk memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan. Ya, tapi ada juga seperti yang saya katakan tadi itu, ada juga yang tidak peduli kepada debat. Nah, kita kan kalau debat disiarkan ini mungkin ada puluhan juta penduduk yang tidak bisa mengakses debat ini melalui siaran langsung misalnya karena keterbatasan koneksi dan macam-macam. Tapi kan mereka memilih juga kan pada akhirnya. Saya sebenarnya sudah lama mencari survei-survei yang menunjukkan apakah debat itu mempengaruhi elektabilitas atau tidak. Sayangnya saya belum menemukan itu. Belum menemukan ada tidak survei. Yang ada survei-survei elektabilitas yang tidak dikaitkan dengan debat. Tapi dengan debat itu belum saya temukan. Saya berharap kalau ada yang mendengar siaran ini, menonton siaran ini, bisa juga berbagi itu, ya, karena itu penting juga untuk kampanye-kampanye pilkada berikutnya nanti. Gitu. Tapi saya percaya bahwa walaupun kita belum dapat memastikan kemenangan karena menang di debat, saya berharap ya debat tetap dipersiapkan dengan baik karena banyak sumber daya yang dialokasikan ke situ, juga dana. Kan gini Tengku Akmal, sekarang ini kan di daerah untuk kampanye pilkada itu dan sebagainya, untuk pilkada menghabiskan APBA atau APBK. Kalau APBK itu bisa sampai 15 sampai 25 miliar, Tengku Ahmad. Masya Allah. Ya, untuk keseluruhan ini, dan di antara 25 miliar itu habis untuk debat. Sekian ratus juta atau 1 miliar lebih kalau siaran TV nasional dan sebagainya. Betul. Nah, kita kan ingin uang rakyat yang dihabiskan itu dapat kira-kira dimanifestasikan, ya, diwujudkan dalam bentuk debat yang berkualitas. Betul, betul. Nah, itu perlu juga dipikirkan. Jangan sekedar mengikuti bahwa ini karena KIP memang meminta debat, ya udah kita ikut aja gitu. Tapi kan pilihan masyarakat sebagaimana Bang Saifuddin katakan tadi kan sudah ada. Terlepas dia melihat, mengikuti, tapi karena faktor ideologi, karena faktor-faktor lainnya yang membuat pilihan dia tak akan tergoyahkan. Tapi pasca debat kandidat,
kan ada plus minusnya pandangan masyarakat terhadap pasangan calon. Ada, saya kira ada orang yang disebut dengan kelompok swing voter. Swing voter. Yang jadi belum berpindah dia. Belum tahu salah satu sebab berpindah ketika dia melihat debat. Nah, kita memang masih berasumsi, tapi kan kita bisa buat asumsi-asumsi yang semacam itu karena ada logikanya juga. Ya, ilmu-ilmu tentang kepemiluan, tentang pemilih tradisional, pemilih ideologis dan sebagainya kan kita sering baca-baca itu, lalu kita baca juga swing voter, ya kenapa mereka berpindah itu alasan-alasan pada last menit, menit-menit terakhir ya, besok mau hari ini dia ubah, dan itu kan siaran langsung tadi itu kan ada rekamannya nanti. Betul. Dan itu orang barangkali juga menonton ulang. Dan yang diputar ulang itu ya, Bang yang lebih bahaya itu, Bang. Televisi juga biasanya membahas lagi. Membahas lagi, Bang. Nukilan-nukilan dari debat yang berlangsung kemarin kan dengan beberapa analisa gitu ya. Bang, saya ingin dapat saran Abang. Saran apa yang Abang sampaikan dari sisi penampilan pasangan calon ketika ingin tampil? Pertama, kesalahan itu kan bisa dikoreksi ke depannya. Ya. Yang tidak bisa dikoreksi, yang di luar kendali paslon itu adalah keputusan yang dibuat oleh masyarakat. Paslon tidak punya kemampuan mengendalikan itu. Karena itu, debat pertama, debat kedua, kalau ada ketiga, do your best. Berikan yang terbaik. Kita tidak bisa mengendalikan penonton. Tapi bahwa debat pertama kita evaluasi ada kekurangan, itu bisa dievaluasi untuk diperbaiki, jangan terulang. Contoh terulang misalnya gini, dikasih waktu 4 menit. Ternyata pada menit keempat, begitu penunjuk waktu berubah, warna merah dari 10 jadi 9, 8 dan sebagainya, yang bersangkutan baru menyampaikan dari 10 misi yang ingin disampaikan, baru sampaikan 5. 5, setengah lagi. Karena dia tidak pernah melatih itu sebelumnya. Padahal dia sudah tulis ada 10 misi dan ingin dia sampaikan, tapi ternyata kemudian nggak nyampe gitu. Tiba-tiba sudah ini ada yang mukadimahnya terlalu panjang. Ya kalau saya nggak usah mukadimah, langsung aja gitu ya. Saya menyarankan tim itu nggak perlu pakai mukadimah. Setelah assalamualaikum, langsung jawab gitu tentang apa visi paslon, ya, lalu apa program-program yang bisa diberikan. Lalu yang berikutnya kan ada wakil. Wakil ini juga harus diberdayakan. Porsinya dan itu harus disiapkan terlebih dahulu. Harus ada pembicaraan antara kepala daerah dengan wakil bahwa nanti ini bagian saya, ini bagian Anda. Jangan wakil itu disuruh berdiri aja sampai habis. Ya, apakah ada pengalaman seperti itu, Bang? Ada pengalaman seperti itu. Beda dengan debat presiden. Debat presiden itu ada debat antar wakil. Kalau ini enggak. Dia satu pasangan calon ya. Jangan-jangan wakilnya lebih jago. Karena itu dibicarakan. Jadi kedua pihak ini harus saling mencoba melihat kekurangan diri masing-masing dan bagaimana mengatasi nanti kekurangan itu ketika debat berlangsung. Baik, Bang. Kalau dari pengalaman yang Abang sampaikan itu perlu pasangan calon untuk melatih diri ya, sampai bagaimana mengefektifkan waktu yang disediakan oleh panitia, bahwa di sana akan teruji efektif tidak mereka menggunakan kesempatan, termasuk menguji tadi mereka berbagi tidak. Apakah itu semua tampilan-tampilan yang lengah menurut saya itu berpengaruh, Bang? Pasti berpengaruh. Setidaknya ke dirinya sendiri. Kalau dia sadar bahwa dia tadi melakukan kekeliruan, ya, melakukan hal-hal yang konyol, kan itu bisa membuat turun nanti kepercayaan dirinya untuk debat kedua. Jadi karena itu saya kira teori dalam public speaking itu perlu dilaksanakan, bahwa sangat penting itu 3 hal. Ya, kalau kita ingin sukses dalam penampilan itu. Pertama, persiapan. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, persiapan.
Jadi kalau orang bertanya kepada saya, apa kiat sukses tampil depan publik, ya untuk berbicara, termasuk dalam debat ini, karena sifatnya itu publik kan, dinonton langsung gitu ya, bahkan ada siaran langsung gitu. Jadi tiga kunci ini, ya persiapan. Tanpa itu jangan coba-coba, walaupun ada pengalaman-pengalaman yang bisa digunakan sebelumnya gitu. Karena sekarang keadaan kan sudah berubah. Ya semua mata sekarang menonton itu karena kemajuan teknologi informasi ini. Tidak bisa lagi kita elakkan sehingga apa yang tampil hari ini itu silih berganti tahun akan bisa diulang putar oleh masyarakat. Bang, waktu yang membatasi kita. Debat kandidat, siapa yang unggul adalah pertanyaan baku. Kira-kira sebagai statement closing Bang Saifuddin, siapa yang akan unggul pasca debat kandidat? Yang unggul itu yang melakukan persiapan semaksimal mungkin. Siapa yang melakukan persiapan semaksimal mungkin? Itu akan unggul dalam debat. Unggul sebagai pemenang debat bisa jadi berpengaruh unggul pada elektabilitas. Baik Bang Saifuddin, terima kasih telah hadir di studio Suramo Demokrasi. Mudah-mudahan apa yang Bang Saifuddin paparkan tadi itu bisa bermanfaat, terutama menjadi persiapan bagi pasangan calon untuk menentukan debat kandidat di hadapan Anda. Anda jadi pemenang, Anda jadi yang unggul, atau Anda hanya ingin menjadi penonton biasa saja. Saya Akmal Abzal mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.